Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavianus, NIM D011937. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya review mengenai analisis metode intensitas hujan pada stasiun hujan Rokan 4, Koto, Ujung Batu, dan Tandun mewakili ketersediaan air di Sungai Rokan. Langsung saja ke pengertian hujan. Nah, hujan merupakan bagian dari siklus air untuk menjaga keseimbangan air di alam semesta. Nah, hujan ini adalah salah satu anugerah Allah yang memberikan banyak manfaat dan sangat penting keberadaannya bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Di sisi lain, hujan memiliki potensi bencana apabila jumlah dan sebarannya tidak terkendali, yang merupakan fenomena alam yang sangat sulit dimodifikasi atau dikendalikan oleh manusia. Usaha maksimal yang dapat dilakukan oleh manusia adalah mengenali pola atas keberadaan hujan dengan memformulasikan pola hujan, durasi hujan atau T, dan ketebalan hujan atau R adalah dua variabel utama yang hampir selalu diamati untuk berbagai kebutuhan analisa, prediksi, dan juga perencanaan, yaitu berdasarkan variabel utama ini dapat diturunkan variabel lain, antara lain intensitas hujan. Kemudian intensitas curah hujan adalah jumlah curah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu yang terjadi pada satu kurun waktu air hujan terkonsentrasi menurut Welsi tahun 2008. Besarnya intensitas curah hujan berbeda-beda tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya. Nah, adapun landasan teori dari jurnal ini yaitu siklus air atau siklus hidrologi merupakan siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, elevasi, dan transpirasi. Siklus hidrologi adalah gerakan air laut ke udara yang kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai bentuk hujan dan akhirnya mengalir ke laut. Itu menurut Semanto tahun 1987. Pemanasan air samudera oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara kontinu. Oke, selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen, di mana penelitian ini dilakukan di beberapa titik aliran atau daerah aliran sungai Tudas, Rokan, Kabupaten Rokan Hulu. Letak geografis Kabupaten Rokan Hulu itu memiliki luas 7.449,85 km persegi yang terdiri dari 25% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa, di mana Kabupaten Rokan Hulu ini terdiri dari 12 kecamatan, 6 kelurahan, dan 118 desa. Nah, dapat kita lihat di dalam peta ini di mana letak dari Kabupaten Rokan Hulu ini. Oke, data hujan yang tersedia adalah data curah hujan harian dari 3 stasiun hujan, yaitu Stasiun Hujan Ujung Batu, Stasiun Hujan Rokan 4 Koto, dan Stasiun Hujan Tandun. Data hujan diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu. Peta curah hujan dan peta topografi diperoleh dari Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Rokan Hulu. Adapun analisis data itu menentukan jenis distribusi curah hujan yang sesuai dengan menggunakan metode distribusi normal, distribusi log normal, distribusi Gumbel, dan distribusi log version 3 pada periode kala ulang 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun. Menganalisis frekuensi data curah hujan dan menghitung intensitas hujan menggunakan metode Talbot, Sherman, dan Isuguro, dan membandingkan hasil perhitungan intensitas hujan antara hasil pengukuran dengan metode tersebut sehingga didapatkan metode intensitas hujan yang sesuai dengan karakteristik data untuk daerah aliran sungai Tudas atau Rokan. Untuk daerah aliran sungai Das, Rokan, menentukan metode intensitas curah hujan yang sesuai untuk karakteristik hujan di Das, Rokan. Penentuannya dengan cara membandingkan hasil perhitungan intensitas curah hujan
metode Talbot, metode Sherman, dan metode Ishiguro berdasarkan analisis korelasi dan standar deviasi. Model yang mempunyai rata-rata nilai korelasi terbaik dan nilai standar deviasi terkecil adalah model yang paling sesuai untuk upaya pengendalian dampak negatif akibat hujan di das rokan. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, letak stasiun pencatatan curah hujan daerah aliran sungai Rokan secara detail dapat dilihat pada tabel berikut, di mana yaitu stasiun hujan untuk Ujung Batu itu terletak di 0 derajat 41 menit 42,8 detik lintang selatan. Kemudian 100 derajat 33 menit 21,55 detik bujur timur. Dan begitupun dengan Rokan 4 Koto dan Tandung, itu sudah terletak dalam tabel di mana posisinya. Oke, dari 3 stasiun tersebut masing-masing dihubungkan untuk memperoleh luas das dengan menghubungkan garis sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antara 2 stasiun. Hasil perhitungan luas das tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini tabel dari tabel 3 yaitu luas das pada stasiun hujan, kita dapat lihat untuk Ujung Batu memiliki luas daerah itu 1217,5 km persegi. Dalam menentukan metode formulasi intensitas hujan digunakan beberapa metode, yaitu metode Talbot, metode Sherman, metode Ishiguro. Data yang digunakan adalah data curah hujan jangka pendek, sedangkan data yang tersedia adalah data curah hujan harian. Untuk merubah data curah hujan harian menjadi curah hujan jangka pendek dalam jam-jaman digunakan metode Mononobe. Hasil dari perhitungan dengan metode Mononobe berupa intensitas hujan untuk periode ulang 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun pada durasi 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, dan 360 menit. Untuk periode ulang 2 tahun pada durasi 15 menit dapat dihitung di perhitungan sebagai berikut. Dan di mana hasil dari perhitungan dapat kita lihat di dalam kurva IDF intensitas hujan untuk periode ulang T pada durasi T. Berdasarkan gambar 6, gambar 7, dan gambar 8, pola intensitas hujan metode Talbot, Sherman, dan Ishiguro sesuai dengan sifat umum hujan, yaitu makin singkat hujan berlangsung, intensitasnya cenderung makin tinggi, dan makin besar kala ulangnya makin tinggi pula intensitasnya. Dengan menganalisis perbandingan antara metode intensitas hujan pada periode ulang tertentu di setiap durasi hujan, dapat dilihat bahwa perbandingan nilai intensitas hujan pada tiap periode ulang cenderung sama, di mana metode Ishiguro memiliki intensitas hujan paling tinggi pada setiap durasi 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, dan 360 menit. Untuk metode Talbot mempunyai nilai intensitas paling rendah pada durasi hujan 15, 180, 240, dan 360. Metode Sherman mempunyai nilai intensitas curah hujan paling rendah pada durasi hujan 30, 60, 90, dan 120 menit. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.